السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده المتقين وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada adab dan etika yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu etika dan adab secara zohir, adab zohir kita membaca Al-Quran, salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan menangis. Ada orang yang mengatakan, wah tidak perlu menangislah di depan orang ramai. Baca Quran pakai nangis-nangis segala. Nah ini. Untuk membantah itu, maka kita tidak bisa beropini saja. Kita harus melihat bagaimana referensi ya, dalam Islam. Kita lihat di dalam buku atau kitab Ihya Ulumuddin, karya monumental dari Imam Ghazali, di halaman 267 tentang adab membaca Al-Quran perlu menangis. Nah, disebutkan menangis itu disunnahkan di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabakau." Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak bisa menangis, maka tangis-tangiskanlah. Fatabaku, maka tangis-tangiskanlah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis, dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak melagukan Al-Quran. Nah, melagukan Al-Quran di sini sesuai dengan kemampuan seseorang itu sendiri. Ya kan? Ya, tidak semua orang bisa melantunkan Al-Quran dengan berbagai macam lagu. Akan tetapi kita diminta untuk melantunkan dengan suara yang merdu, dengan napas yang panjang dalam melantunkan Al-Quran. Kemudian Soleh Al-Misri berkata, saya membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah dalam tidur atau mimpi. Beliau bersabda, hai Soleh, bacaan ini di mana tangisnya? Bacaan ini di mana tangisnya? Kemudian Ibnu Abbas berkata, apabila kamu membaca Subhana, maka janganlah kamu tergesa-gesa sujud sehingga kamu menangis. Jika mata salah seorang di antara kamu tidak menangis, maka hendaklah hatimu menangis. Sesungguhnya jalan membebankan diri untuk menangis adalah dengan jalan hatinya mendatangkan kesedihan. Dari sedih itu timbullah rasa menangis. Kemudian dilanjutkan dengan sabda Rasulullah, innal Qur'ana nuzila bihuznin
Fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan kesedihan. Maka bila kamu membacanya, maka bersedihlah kamu. Nah, dari dalil-dalil awal sampai pada dalil yang ketiga ini menunjukkan bahwa agar kita membaca Al-Quran itu ya berupaya untuk menangis. Ya. Segi menghadirkan sedih adalah dengan ia memikirkan ya, ancaman-ancaman yang ada di dalamnya, kemudian janji-janji Allah yang berada di dalamnya, kemudian ia pikirkan kelalaian-kelalaian yang dia lakukan terhadap perintah-perintah Allah. Nah, kesedihan itu akan membuat kita menangis. Jika rasa kesedihan itu dan rasa menangis itu tidak datang, sebagaimana tangis itu datang kepada orang-orang yang memiliki hati yang jernih, maka hendaklah ia menangis atas tidak adanya sedih dan tangis, karena hal itu sebesar-besar bencana. Ini bukan kata saya, tetapi di dalam buku atau kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa apabila ada orang berkata, kenapa harus berzikir, menangis-nangis segala macam, nah kita diminta untuk menangis. Membaca Al-Quran adalah juga berzikir, itu juga adalah merupakan kalimah zikir. Baca Quran juga zikir, dan itu diminta kita untuk agar berupaya bisa menangis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.